Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana lagafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya kita bertawassul, bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubalighot yang menyebarkan agama Islam ini, membimbing pada kita semua untuk mengajak kebenaran. Dan semoga yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kelak Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan syafaat pada kita semua. Para saudara jamaah sekalian, kita harus mampu meningkatkan rasa syukurnya kita kepada Allah, bahwasanya Allah telah memberikan kemauan, kemampuan, kesempatan, kesehatan, dan taufik dan hidayahnya serta umur yang panjang. Insya Allah tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan yang penuh rahmat, bulan penuh pengampunan. Sebagai realisasi dari rasa syukur kita kepada Allah, maka kita harus mampu memanfaatkan bulan rahmat, bulan penuh pengampunan, yaitu bulan Ramadan, dengan selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam meraih pengampunan dari Allah. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih maghfirah, pengampunan dari Tuhan kamu sekalian. Karena surga digambarkan oleh Allah luasnya sama dengan langit dan bumi, disediakan terhadap orang-orang yang bertakwa. Karena puasa merupakan perintah langsung dari Allah bagi tiap-tiap individu yang sudah mukallaf. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini puasa ini hanya khusus dipanggil oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah mempunyai beberapa panggilan. Panggilan yang pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, semua orang kafir. Ya ayyuhal munafikun, semua orang munafik. Nah, pada saat ini karena kita sebagai orang iman dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasanya
orang-orang yang terdahulu. Tujuannya adalah bertakwa. Jadi proses dalam takwa itu dijalani berpuasa dalam 1 bulan. Maka dan sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Pengampunan dosa-dosa ini bukan hanya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu bukan. Semua dosa yang telah lewat itu diampuni oleh Allah apabila kita berpuasa betul-betul ingin ridho Allah dan takut terhadap adab Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Mengharap rahmatnya Allah dan takut terhadap adab Allah. Jangan sampai kita rugi. Karena banyak di antara kita sebagai orang iman berpuasa tapi mendapatkan kerugian. Puasanya tidak sukses. Ini di dalam riwayat Abu Daud, an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man lam yada qaulu zur wa amila bima fihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan dari ucapan dusta karena terbiasa berbuat dusta dan mengamalkan terhadap dusta tersebut, maka tidak ada hajat bagi Allah. Dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan makanan dan minumannya, hanya mendapatkan haus saja. Maka dari itu kita jangan sampai rugi. Lebih besar lagi ruginya apabila Ramadan telah tiba, Ramadan telah datang, tapi Allah tidak memberikan pengampunan. Di dalam riwayat Bukhari dijelaskan, di At-Tirmidzi juga dijelaskan di dalam Kitabud Da'wat, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima ampun, summa rogima ampun, summa rogima ampun. Kila man ya Rasulullah? Qala rajulun dzukirtu indahu falam yusolli, wa rajulun idza jaa Ramadan hatta yansolaha falam yaghfirullah, wa rajulun adraka abawaihi falam yudkhilul jannah. Ini ada 3 golongan yang dikatakan rugi oleh Rasulullah. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Ditanyakan, siapa ya Rasulullah yang rugi itu? Orang yang menerima kerugian pertama adalah seseorang yang ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat padaku. Ketika ada para mubalik atau kita sama-sama ada kata-kata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus diam saja tidak menjawab. Ini ada dua pendapat. Bisa ikut sallallahu alaihi wasallam, bisa menjawab Allahumma shalli alaihi. Kalau tidak menjawab seperti itu, maka nanti tidak akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah ketika masuk ke Telaga Kausar. Karena man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi bi asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka akan dibalas 1 solawat ditulis 10 kebaikan. Perintah solawat ini bukan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Padahal ini jadi rukun khutbah.
Kalau khotbah tidak membaca ini maka tidak sah khotbahnya. Sholatnya juga tidak sah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan Allah merintahkan wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika masuk bulan Ramadan sampai berakhir, tapi Allah tidak memberikan pengampunan. Padahal penuh pengampunan di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kullu amali ibnu Adam yudha'afil hasanati bi asri amsalihha ila sab'i matin ila masya Allah. Yaqulullahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajsibi. Amalan anak Adam di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah, satu semisalnya 10. Kita infak 100 dibalas 70.000, 1000 dibalas 700.000. Itu dikalikan 10 sampai 700 kali lipat sampai masya Allah, kecuali puasa. Karena puasa yang langsung Allah membalasnya. Di dalam selain bulan Ramadan yang mencatat amalan, yang memberikan mencatat amalan itu adalah para malaikat. Nah, 1 bulan ini Allah yang turun langsung. Maka salasun yada'u la turaddu. Jadi ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah, yaitu adalah doanya orang yang berpuasa. Ini terkadang doa yang makbul dalam berpuasa itu ketika menjelang berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, kita ambil wudhu, memperbanyak zikir kepada Allah, membanyak istighfar kepada Allah, dan berdoa kepada Allah, atau membaca Al-Quran. Namun kebanyakan dari kita itu tidak semua. Kebanyakan kalau menjelang berbuka puasa itu TV-nya yang berbunyi, TV-nya yang berdoa, TV-nya yang dapat pahala, orangnya tidak. Maka kalau di pesantren itu menjelang maghrib, ini sebagai indikatornya Pak ya, sebagai indikator kalau di pesantren itu menjelang maghrib itu semua radio, semua apa harus tidak dibuka, dimatikan semua, langsung duduk di masjid berdoa kepada Allah. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, coba matikan TV-nya, kita berdoa sendiri sehingga kita berdoa itu dikabulkan langsung oleh Allah. Ini adalah doa mustajab, dan ketika sahur sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, langsung berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian, pasti aku akan kabulkan. Ini kita berusaha untuk meraih pengampunan dari Allah. Yang ketiga yang memperoleh kerugian adalah seseorang yang masih mempunyai kedua orang tua yang sudah tua, namun tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Kalau orang sudah tua, sudah jompo, itu harus kita rawat sendiri, jangan ditaruh di panti jompo. Kita rawat sendiri, pahalanya sangat besar. Merawat orang tua yang sudah renta, yang sangat tua. Umpamanya kita balas air susu, itu tidak mampu kita balas. Bagaimana orang tua kita ketika kita masih bayi, ketika menetein, 1 tetes teteknya saja air susunya itu tidak mampu dibalas walaupun kedua orang tuanya, terutama ibu, dari kepalanya penuh borok sampai ujung kaki, terus dihisap nanahnya itu dengan mulutnya, belum mencukupi untuk membalas air susu yang telah diminum sama kita semua. Mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dijadikan calon ahli surga,
Maka kita berusaha meraih semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah Ta'ala cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka otomatis jaminannya adalah surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Ke dalam surga mengalir beberapa sungai. Demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur rahim, wa nastaghfirullah innahu al ghafurur rahim.